Saya ingin meminta permohonan maaf atas perbuatan saya yang dimana saya telah mengedit, mengupload foto maupun video teman-teman tanpa izin pada akun Twitter saya. Saya menyadari bahwa perbuatan saya telah menimbulkan dampak negatif bagi sekolah SMA Negeri 11 Semarang. Terima kasih rekan awak media sekalian. Perkembangan kasus Ciko yaitu hari Senin yang lalu, Dit Cyber Polda Jawa Tengah telah melakukan gelar perkara dan penyidik menyatakan bahwa saudara Ciko ditetapkan untuk sebagai tersangka dalam kasus pornografi di ITE tersebut. Dan oleh karena itu saat ini penyidik akan melengkapi berkas dan hari Kamis depan saudara Ciko sudah dilakukan pemanggilan untuk sebagai tersangka. Demikian. Pasal yang dikenakan apa? Ini akan kita kenakan dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE tentang berkaitan dengan kesusilaan. Kemudian ancaman hukumannya yaitu penjara 6 sampai 12 tahun penjara dan maksimal denda 12 miliar. Demikian. Posisi CRA di mana? Yang bersangkutan masih di kediamannya, masih di rumah karena kita masih berproses dengan pemanggilan tersangka. Di hari Kamis yang bersangkutan kita panggil untuk selaku tersangka dalam panggilan surat tersebut. Demikian. Pak Kapit, itu penetapan tersangka itu hasil dari pemeriksaan berapa saksi, Pak? Jadi kemarin penyidik sudah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan alat bukti, barang bukti dari berbagai upaya dari keterangan ahli maupun dari barang bukti yang sudah kumpulkan. Salah satunya adalah hasil pemeriksaan analisis dari lapor forensik. Dengan hasil tersebut, penyidik mempunyai keyakinan bahwa yang bersangkutan ini telah melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga hari Senin kemarin dilakukan gelar perkara dan ditetapkan selaku tersangka dalam kasus tersebut. Ada berapa korban, Pak, totalnya? Untuk saat ini yang diambil keterangan 11, baik dari siswi maupun dari alumni dan kemudian dari pihak sekolah. Dan lainnya adalah kita mengambil keterangan dari para ahli. Demikian. Korbannya itu apakah benar ada yang salah satunya itu guru, Pak? Ya, ini sudah dilakukan pendalaman, jadi apakah itu guru atau tidak, tapi pihak sekolah sedang dilakukan diambil keterangan. Demikian. Pak, nanti kan dari penahanan itu setelah hari Kamis dia dipanggil itu seperti apa sih, Pak? Nanti kita lihat perkembangan dari hasil pemeriksaan selaku tersangka oleh penyidik terhadap yang bersangkutan. Nanti penyidik yang akan mengambil suatu kesimpulan dan tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan dalam proses perkara ini. Ada kemungkinan nggak ditahan berarti atau seperti itu? Ya, kita menunggu aja nanti hasil pemeriksaan pada hari Kamis seperti apa. Pak, dari Polda sendiri akan ada rencana pencekalan nggak, Pak? Mengantisipasi terduga pelaku kabur atau gimana, Pak? Tentunya penyidik sudah mempunyai prediksi kemungkinan dan antisipasi dalam proses penyidikan. Apakah itu akan dicekal atau tidak, penyidik yang mempunyai suatu kemampuan untuk menganalisis hal tersebut. Demikian. Pak, ada usaha dari keluarga pelaku ini, Pak, untuk supaya kasusnya tidak sejauh ini? Tentunya orang tua pastilah akan berkomunikasi dengan penyidik. Namun penyidik di sini tetap profesional dan transparan dan on the track tetap melakukan proses penyidikan sesuai pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Ciko tersebut. Masih keluarganya polisi, Pak? Ya, semua itu orang
apalagi yang sudah dewasa, dia wajib bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Kalau berdasarkan penyelidikan itu, tindakan yang dilakukan Ciko apa saja Pak? Yang bersangkutan ini memanipulasi konten digital dengan menggunakan wajah temannya waktu siswi maupun alumni dengan diupload di media sosial. Tentunya konten itu mengandung konten kesusilaan atau pornografi. Ya. Nggak ada yang dijual berarti ya Pak ya? Ya, dia diupload di media sosial. Motifnya apa Pak itu Pak dari perbuatan itu? Ya, nanti pada saat hari pemeriksaan hari Kamis nanti kan kita terungkap. Ya. Baik. Tapi nggak ada motif acuan, Pak, atau hanya